Jangan dianggapnya normal ini, new-nya dihilangkan sama mereka. Normal ini dianggapnya kita kemana-mana bebas, bekerja bebas. Halo Bang Cebice, jumpa lagi bersama kita di sini Sersan Daeng 100 anak bersama Daeng. Kali ini Sersan Daeng mendatangi Universitas Kader Bangsa. Pada hari ini kami langsung ditemani oleh Rektor Universitas Kader Bangsa, Dr. Firzanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor, kalau bagus-bagus caknya aku nih manggil Ayu beda ya, Boleh. biar kita lebih akrab ya. Ayu Fir, ini kayaknya kan tadi kita baru habis acara nih. Acara olahraga dan kesehatan di era pandemi. Nah, ini cak mano ini kok ada ide Universitas Kader Bangsa melakukan acara skala nasional seperti ini. Ya, kita melihat di lapangan dengan adanya new normal ini. Normal. Kok makin meningkat? Oh ini apa namanya COVID ini. Banyak orang salah mengartikan berarti. Dianggap orang normal ini ya normal nian gitu loh. Maksudnya pemerintah ini normal, aktivitas kita tetap dijalankan, tapi dengan memakai protokol kesehatan. Ya seperti pakai masker, jaga jarak, meningkatkan imunisasi tubuh dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud oleh pemerintah dengan new normal ini. Nah, tapi banyak sebagian kalangan menganggap new normal ini biasa lah. Apa namanya, pokoknya normal-normal sebelum COVID inilah dianggapnya kayak gitu. Makanya kita terpanggil mengadakan seminar webinar kesehatan olahraga dalam era normal, new normal. Iya. Nah, Mang Cek Bice ya, ini sudah berulang-ulang kali juga di dalam acara Sersan Daeng juga menyampaikan new normal itu bukan sudah habis coronanya ini, COVID-19-nya bukan habis, tapi tetap berlangsung hidup dengan normal, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Itu maksud daripada pemerintah itu. Nah, inget-inget terus ya, Mang Cek Bice ya. Nah, yuk, siapa bayu yang ngomong tadi yuk, karena ini skala nasional. Mungkin ada universitas yang lain yang bisa yang bergabung di acara tadi yuk. Tadi dari Unsri. Dari Unsri. Kemudian dari Universitas Negeri Padang, dari Jogja. Kemudian ada beberapa universitas lah tadi bergabung dengan kita, yang mana sebagian ada juga udah MOU dengan kita, kayak UNAN udah MOU, Unsri udah MOU. Jadi kita membantu masyarakat mensosialisasikan apa artinya sebenarnya new normal ini, sehingga mereka tidak salah menerapkannya di lapangan. Jangan dianggapnya normal ini, new-nya dihilangkan sama mereka. Normal ini dianggapnya kita kemana-mana bebas, bekerja bebas, lain sebagainya bebas tanpa memperhatikan protokol kesehatan ini. Ya. Nah, yuk kita mungkin beralih topik ya. Aku dengar juga Kader Bangsa ini memberikan kesempatan dan memberikan perhatian yang lebih terhadap manusia-manusia di Kota Palembang, terutama anak-anak panti asuhan. Katanya dibebas ke di sini kuliah, bener nih anak tidak? Betul. Gitu. Kita mulai berdiri 1 orang minimal per prodi. Per prodi ya? Ya, kita bebaskan mulai dari masuk sampai selesai. Sampai selesai. Ya, jadi kita mengambil memang anak yatim piatu. Jadi memang betul-betul mereka yang kita ambil di panti asuhan itu yang tidak ada ibu bapaknya. Nah, itu yang kita ambil. Jadi kemudian yang untuk olahraga memang pakai klasifikasi ya. Kalau mereka tingkat nasional dia itu bebas dia. Tapi kalau misalnya provinsi atau peringkat 2, peringkat 3 tergantung pemotongan daripada yang kita beri sama mereka. Artinya Universitas Kader Bangsa ini benar-benar dia selektif ya, yang memang di uang tidak mampu ya sudah kita bantu nian ya. Iya. Terus uang yang memang berprestasi punya ranking punya ini juga sesuai kita bisa di ini ke juga dibebas ke juga. Betul. Ya. Nah, luar biasa Mang Cek Bice ya.
inilah universitas, salah satu universitas di Kota Palembang yang memang memiliki upaya untuk mencerdaskan ya Kehidupan bangsa. kehidupan bangsa. Nah, ngomong-ngomong, Universitas Kader Bangsa ini kan di bawah Yayasan Kader Bangsa, ya kan? Betul. Nah, apa kok motivasinya? Aku rasa kalau di zaman Covid kayak ini banyak yang runtuh ya kan universitas, tapi ini kayaknya berdiri tegak. Artinya memang tujuannya itu adalah untuk menciptakan kader-kader bangsa. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Jadi kami ini eh, uang yang kita terima di dalam penerima mahasiswa baru betul-betul kita manfaatkan memang untuk kebutuhan pengembangan. Jadi bukan untuk memperkaya diri. Pengembangan. Makanya kita setiap tahun selalu aset itu bertambah. Nah, kayak sekarang Covid ini karena kami punya aset yang lain, kami bisa jual dulu aset untuk membayar biaya operasional. Biaya operasional Iya. pada anu ya. Jadi kita tidak yang Covid ini kita tidak terlalu stres karena mau tak mau harus dijalani. Ya kita nggak bisa wah Covid bagaimana, itu udah risiko ya. Risiko. Risiko kami karena kami uang itu memang kami manfaatkan untuk pengembangan, ya kami bisa menjual aset untuk biaya operasional, insya Allah. Nah, yuk selain aset juga terus bertambah, katanya juga para dosen di sini sudah sekolah ke luar negeri, bener nggak kira-kira itu yuk? Kita dosen-dosen yang prestasi, dosen-dosen yang pintar ya, kita sekolahkan. Oh, disekolahkan ya sampai selesai ya di luar negeri sehingga bisa menerapkan ilmu dia ke mahasiswa yang ada di Kader Bangsa. Nah, ada berapa prodi di Universitas Kader Bangsa kita ini ada prodinya 18 dengan Pasca 2, 16 yang ini Pasca 2. 18 prodi dengan pasca sarjana 2. Iya, jadi berarti prodinya 16. Prodinya 16 ya, jadi tambah ya. dengan pasca 2. Ditambah dengan pasca 2 ya. Hukum dan olahraga. Kesehatan masyarakat. Oh, dengan kesehatan masyarakat. Ya. Nah, Mang Cek Bice, kalau sudah ada yang nak kepengen sekolah lagi, naik S2, Kader Bangsa sudah ada 2 pasca sarjananya ya. Dan kita dosen-dosen dari luar itu ada mesnya. Oh, ada mesnya dosen, ya. Sebagai fasilitas pendukung ya. Jadi dosen-dosen yang berkualitas, jadi dari luar kita siapkan mesnya gratis. Gratis ya? Ya. Nah, selain kelebihan-kelebihan yang disampaikan Ayu tadi, mungkin ada istilahnya itu potongan harga atau pembebasan biaya perkuliahan. Kan unik kadang-kadang takut juga nak kuliah kayak takut ndak katik duit ya kan. Nah, kalau menurut Ayu Dewi selaku rektor, berapa sih biaya yang untuk kuliah di Universitas Kader Bangsa ini? Oh, kita bervariasi. Oh, bervariasi. Jadi kesehatan itu bervariasi. Tergantung praktikumnya banyak tidak. Oh. Ya, karena praktikum itu dia bayar. Kita bayar nanti di puskesmas, di rumah sakit. Walaupun kita ada lab skill, kita ada. Jadi kita mahasiswa tuh kita kirim dulu dia praktek dulu di lab kita. Jadi bukan mereka kita kirim praktek itu dalam nol, bukan. Jadi mereka memang sudah bisa. Sudah bisa ya. Dan kalau bidan kita untuk bisa ikut ujian dia dulu melaksanakan persalinan. Jadi dari orang mulai hamil sampai melahirkan dibina sama mereka. Nah, yuk ini kan kita tadi sudah pernah di awal ngomongin posisi sekarang ini Kota Palembang khususnya itu kan di era new normal. Ya kan? Nah, bagaimana proses perkuliahan di sini? Apa masih pakai virtual atau masih ada tatap muka? Jadi kita karena kesehatan ini ada praktikumnya. Oh, ada praktikumnya. Ya. Yang bisa kita laksanakan daring itu atau online itu cuma teori. Oh, teorinya, Pak. Kalau praktek tetap kita melaksanakan praktek, tapi dengan melaksanakan protokol kesehatan. Dengan sesuai dengan ini. Biasanya ruangan bisa dipakai untuk 20 orang, kita pakai cuma 8 orang atau 5 orang per ruangan. Nah, yuk mungkin ada yang pengen disampaikan ke Ayu, harapan Ayu untuk warga Kota Palembang, khususnya umumnya Sumatera Selatan dan skala nasional. Apa ya mungkin bisa Ayu sampaikan, apa yang bisa kita berharap kepada masyarakat Sumsel ini, patuhilah protokol kesehatan ini
sehingga kita bisa menghambat pertambahan daripada yang kena daripada COVID COVID Ya. itu tadi. Kalau enggak, kapan kita berakhirnya ini? Semuanya kita merasakan. Kalau nggak berakhir ini kan, cobalah kegiatan kita, baik perkuliahan, baik perekonomian, semuanya berdampak semua. Jadi itulah kita, mari sama-sama kita menjaga aturan yang telah ditentukan ini, laksanakanlah protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan yang bersih, tingkatkan imunisasi tubuh dengan makan vitamin dan lain sebagainya. Dan berolahraga itu yang paling penting. Tadi kan udah dikasih tahu, olahraga itu sangat penting. Sangat penting. Karena kita ini kan kegiatan udah berkurang. Kalau nggak olahraga lagi, makin Tidak bergerak ya. nggak bergerak nanti ya. Tidak ada aktivitas Tapi tubuh ya. tentu olahraganya disesuaikan, tidak boleh berat-berat dalam keadaan sekarang ini. Oke, Mang Cik Bicek, itulah tadi bincang-bincang santai kami dengan Ibu Rektor Universitas Kader Bangsa. Yang perlu kita catat itu adalah tetaplah kita sama-sama bareng-bareng menjaga agar jangan sampai Corona ini atau COVID-19 ini terus menyebar dan tidak ada henti-hentinya. Jadi kalau kita ingin ya, Bu Rektor ya, Corona ini berakhir, lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Yang pertama itu adalah jaga jarak, jangan kumpul-kumpul, pakai masker, ya kan? Iya. Nah, itulah yang tiga-tiga itulah. Cuci tangan. Dan bercuci tangan, ya kan? Pokoknya jangan berkumpul-kumpul lagi. Kalau tidak kati kepentingan. Nah, harus pakai ini ya, pakai masker, pakai ini ya. Nah, itulah tadi. Kita ketemu lagi dengan acara-acara sertandai yang lain-lain. Kita tunggu, jangan sampai juga, ya kan? Kayak sertandai nak ngadep ke siapa lagi, kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.